Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mengawali bulan Kitab Suci Nasional pada hari ini dengan memasuki Minggu Kitab Suci Nasional, kepada kita sekalian disajikan bacaan-bacaan Kitab Suci yang membuat kita di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, masa pandemi yang kita alami ini, membuat kita ada semangat dan harapan bahwa pandemi yang kita alami ini tidak akan membuat kita menghadapinya sendirian. Dengan sabda Tuhan hari ini dari bacaan pertama, Yesaya telah menubuatkan kepada Israel bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak sendiri, menyelamatkan dan membebaskan mereka yang berada di dalam belenggu-belenggu, yang berada di dalam penderitaan-penderitaan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya menjadi kepenuhan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelum Yesus tampil. Dan menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kehadiran Yesus yang menyembuhkan hari ini orang bisu dan tuli, satu-satunya hanya Markus yang mencatat kisah ini. Ada banyak kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dicatat dalam 3 Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Tetapi kisah ini, Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli, hanya Markus yang mencatat. Dan lebih menarik lagi saudara-saudari, penyembuhan itu dilakukan dengan cara Yesus memisahkan orang bisu tuli itu dari orang banyak. Silakan ibu bapa memeriksa seluruh kitab suci tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Biasanya di hadapan orang banyak. Tetapi kisah ini ditempatkan oleh Markus setelah orang bisu tuli itu dipisahkan. Menarik saudara-saudari, kisah ini membuat kita lalu mengalami bahwa sapaan, perjumpaan dengan Yesus itu jauh lebih menyembuhkan, jauh lebih menyentuh hati ketika terjadi secara pribadi. Banyak orang yang mengaku, banyak orang yang merasa bahwa kalau berdoa bersama, ada kegiatan di rukun bersama-sama, biasanya lalu hidup rohaninya jalan. Kesempatan berdoa rosario, kesempatan membaca kitab suci. Tapi kalau tidak ada kegiatan bersama, lalu hidup rohaninya katanya tidak bertumbuh. Kalau di rumah sendiri mau berdoa rosario hanya bersama keluarga, rasanya kurang pas. Kalau di rumah katanya sendirian mau mengadakan pendalaman kitab suci, rasanya tidak cocok. Lebih bagus bersama-sama. Sabda Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, memberikan pandangan baru, inspirasi baru bagi kita bahwa ketika kita ingin mengalami Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang menyapa, ada waktu-waktu yang khusus
Hanya kita dengan Yesus. Injil Markus memberikan gambaran itu kepada kita bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli itu. Dipisahkan dari orang banyak. Memang tafsirannya lalu macam-macam. Bisa jadi supaya orang itu jangan terpengaruh dengan suara-suara orang lain. Sehingga yang utama untuk dia dengarkan adalah suara Yesus sendiri. Ketika dia mendengarkan suara-suara orang banyak, mungkin dia akan kebingungan. Tidak mampu menangkap bahwa Yesus sendirilah yang menyembuhkan dia. Tetapi ketika hanya dia dengan Yesus, dia mampu menangkap, dia mampu mendengar, benar dia sudah disembuhkan. Dan itulah yang menjadi perjuangan kita, ibu bapak saudara-saudari sekalian. Kemampuan kita untuk menangkap, mendengar sabda Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Kadang-kadang karena kesibukan, karena kebisingan dunia, kita tidak mampu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa, Tuhan masih adakah? Tuhan masih bersabdakah? Tuhan masih menyampaikan kehendaknya kah yang menyelamatkan? Dan itulah yang membuat kita dunia sekarang ini tidak mampu menangkap dan mendengar Tuhan yang bersabda. Apalagi kalau di tengah-tengah kesulitan kita seperti ini, banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, kita tidak mampu menangkap apa yang menjadi sabda Tuhan bagi kita, sabda yang menyelamatkan. Maka baiklah ibu bapak saudara-saudari sekalian, dalam masa bulan kitab suci nasional ini, mari kita mengambil waktu, mari kita membiarkan diri kita hanya dengan Yesus. Silakan ibu bapak dalam masa bulan kitab suci nasional ini mengambil sabda Tuhan untuk mendengarkan apa kehendaknya bagi kita. Dan kita terbantu oleh gereja. Gereja menghantar kita untuk memusatkan perhatian kita untuk mendengar sabda Yesus, sahabat seperjalanan kita. Ada tema-tema yang akan kita renungkan, ada bagian-bagian peristiwa hidup kita yang akan kita gali untuk sampai kepada keputusan, sampai kepada keyakinan benar Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Dan itu bisa kita lakukan ibu bapak saudara-saudari sekalian. Di rumah kita pasti ada kitab suci. Kalau bukunya sudah terselip di mana, di rak mana, atau sudah tercecer di mana-mana, aplikasi di handphone kita ada kitab suci. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan, saya tidak punya kitab suci. Mungkin memang ada yang kesulitan. Tetapi baiklah kita usahakan bersama dengan Gereja Katolik Indonesia dalam bulan kitab suci ini belajar untuk mendengar Yesus yang berkata Efata, terbukalah. Sehingga dengan demikian kita juga akan berani untuk berkata-kata, memberi kesaksian, tidak lagi menjadi bisu, tidak lagi menjadi gagap, tetapi Dia yang bersabda yang kita dengarkan itu
membuat kita berani memberi kesaksian tentang Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, perjalanan kita 1 bulan ini dalam bulan Kitab Suci Nasional sungguh menjadi kesempatan yang penuh rahmat. Kesempatan untuk bersama dengan Yesus mendengarkan Dia, supaya kita tidak tuli, mampu mendengarkan Dia, tetapi juga kemudian supaya kita berani keluar melalui kata, tindakan, perbuatan-perbuatan kita, memberi kesaksian tentang Kristus, sahabat seperjalanan kita. Semoga demikian.